mencoba menceritakan hal yang sama, tapi sayang Bang, jadi bahan lawakan. Karena lucu di dalam itu ceritanya. Nah, sebelum kita bahas itu gini, kenapa sih Bang kok bisa materi dari Injil Lukas yang kalian katakan Injil karangan wartawan itu kok bisa nongol di Quran itu, jalan ceritanya itu gimana? Silakan. Oh, jadi Bang Edis menganggap Al-Quran itu diambil dari kitab-kitab sebelumnya gitu, Bang. Iya, mencolong kitab-kitab sebelumnya tapi mencoba ingin menceritakannya dengan tiga patah kata. Silakan. Begini, Bang. Tentang hal itu memang sudah ada sejak zaman Nabi yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu hasil buatan Nabi. Ada yang berkata seperti itu. Makanya di Al-Quran itu disebutkan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada Muhammad, maka buatlah surah Al-Quran yang sama seperti bunyi Al-Quran, dan panggillah para saksi-saksi kalian semuanya jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Walaupun di Jazirah Arab pada zaman dulu ini kan di Jazirah Arab dulu ini kan paling ngetren orang-orang yang pandai membuat syair, Bang. Anggapnya kalau di zaman sekarang ini artis lah, penyanyi. Orang yang pandai bersyair itu kalau di zaman Nabi ini terkenal, Bang. Tapi orang-orang walaupun banyak yang mau mencoba untuk membuat Al-Quran, tapi tetap gagal, Bang. Ini salah satu bukti bahwasanya Al-Quran itu selain dari pewahyuan, pencatatannya, pengumpulannya itu sudah apa namanya ya, sudah apa, anggaplah sudah Bang, sudah berjalan rapi semuanya. Al-Quran sendiri sudah Bang, isinya sendiri juga apa namanya, Oke, sudah bisa ditanggapi Bang? Isinya juga tinggi, Bang, begitu. Oke. Bang. Bisa ditanggapi? Tidak bisa dibuat-buat, Bang. Bisa Makanya ditanggapi? karena Allah mengatakan, ya silakan. Ya silakan, Oke. Bang. Jadi begini Bang, apa yang saya tanyakan dengan apa yang Abang jawab itu nggak nyambung. Saya tanya kenapa materi yang ada dalam Injil Lukas bisa muncul di Quran, tapi Abang jawab yang lain. Karena teman-teman harus sabar ya. Sahabat-sahabatku yang Kristen, kalian harus sabar karena orang Islam tuh memang kayak begini. Memang kayak begini mereka. Ya, entah karena apa gizi kurang atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Gini, Bang Bustomi, gini Bang Bustomi. Tadi Anda mengatakan Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna, nggak bisa di apa namanya, orang ditantang untuk membuat semisalnya, nggak ada yang bisa, nggak ada yang sanggup, kan begitu. Abang tahu Muzailama Al-Kadzab? Tahu Muzailama Al-Kadzab, Bang? Jangan dibisukan, Bang. Tahu. Siapa itu Muzailama Al-Kadzab, Bang? Satu orang yang mencoba membuat ayat-ayat seperti Al-Quran, Bang. Oh, kenapa dia dibunuh, Bang? Ya karena dianggapnya ini melakukan pemurtatan, Bang. Loh, katanya ditantang. Buatlah surat semisal Al-Quran, dijabanin sama Muzailama Al-Kadzab. Dibunuh. Bilang aja Bang, Muhammad takut kalah saing. Gimana sih? Muzailama Al-Kadzab tahu? Bang. Iya, tahu. Apa yang dilakukan Muzailama Al-Kadzab? Membuat kata-kata yang seperti Al-Quran, ingin menandingin Al-Quran. Seperti Al-Quran, menandingi Al-Quran. Apakah dia sanggup? Iya, memang ada kata-katanya tuh. Saya lupa. Surat namanya surat apa? Surat Al-Fil, betul? Yang coba. Iya, betul.
Surah Al-Fil. Oke, surat Al-Fil yang dikarang oleh Muzailama Al-Kadzab. Karena dia mengarang surat semisal Al-Quran, dibunuhlah dia. Betul? Betul? Nah, Ya. jadi kalau ada tantangan membuat surat semisal Al-Quran, jangan dilakuin, nanti dibunuh sama orang Islam. Karena itu ayat cuman pajangan doang. Giliran dijabanin orang Islam ngamuk, marah. Mau saya tunjukkan, Bang? Sebentar, mau saya tunjukkan. Nanti Abang saya tes ya. Sebentar, Bang. Sambil Abang mungkin bisa bicara, Ya, nanti silakan. saya akan saya bacakan ayat Al-Qur'an. Saya tes Anda, nanti Anda saya suruh nih ya. Nih. Saya suruh nanti Anda apa ini surat berapa ya? Sebentar, Bang. Sudah? Simak ya, Bang ya, simak. Simak, Bang ya. Iya, silakan. Sabar, sebentar ya. Surat apa ini? Ya, surat berapa itu, Bang? Itu bukan ayat itu bukan ayat kan, Bang? Coba, apa yang dikatakan dia? Bang, Anda tahu berapa banyak orang Islam yang mengira itu adalah ayat Al-Quran? Banyak sekali, Bang, jumlahnya, Bang. Bahkan saya pernah mengatakan itu. Dikira, surat berapa itu? Ayat berapa itu? Itu surat berapa? Ayat berapa? Katanya. Ternyata, Bang, banyak orang yang sanggup membuat semisal Al-Quran, Bang, barusan tadi. Ini loh. Ada orang yang sanggup. Begini, Bang. Dengar dulu. Begini, Bang. Nih, lihat nih. Saya ulang lagi, Bang ya. Saya ulang lagi, Bang. Saya ulang lagi. Ya. Ya. Nih, Bang ya, nih. Itu banyak orang mengira itu Al-Quran, Bang. Banyak orang mengira itu Al-Quran. Jadi intinya tantangan untuk membuat surat semisal Al-Quran sudah dilaksanakan. Dan banyak orang mengira itu adalah ayat Al-Quran ketika dibacakan. Begitu, Bang. Oke, kembali ke tema ini, Bang. Kenapa isi dari Injil Lukas bisa muncul di Quran? Silakan. Ada di apa saja? Di dalam surahnya? Quran surat Maryam ayat yang ke-16, 17 sampai ayat yang ke-21. Silakan dibaca. Bentar saya. Silakan. Ya pakai satu HP ini susah, Bang. Al-Maryam berapa, Bang? Bukan ada Al-Quran di situ. Ada di sini. Ya, bukan Al-Maryam, Bang. Nggak ada surat Al-Maryam. Emangnya Al-Maryam. Surat Maryam. Aduh, Muslim kayak beginilah teman-teman dikatakan Maryam surat Al-Maryam. Bukan, Surat Maryam bukan surat Al-Maryam. Ya, silakan. Kita buka ayat berapa? Maryam. Kita mulai dari 16, yuk. Ya, silakan dibaca, Bang. Apa dikatakan di 16-nya? Wadhkur fil kitab Maryam gini ya, Bang. Artinya dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Maryam di kitab Al-Quran. Yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Suatu tempat di sebelah timur. Kenapa dia mengasingkan diri, Bang? Mungkin dia karena hamil ya, Bang ya. Oke, baik. Catat ya. Dia mengasingkan diri karena hamil. Sudah? Ya. Oke, lanjut. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi Jibril berbentuk manusia sempurna, Bang ya. Lanjut. Dan Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih
terhadapmu jika engkau yang bertakwa. Terus. Dan Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Oke, menyampaikan anugerah kepadamu anak laki-laki yang suci. Kalimat macam apa itu, Bang? Menyampaikan kepada kamu anugerah anak laki-laki yang suci. Dia kan tadi udah hamil nih. Dia udah hamil. Terus dia mengasingkan diri ke sebelah timur. Nah, dalam posisi dia hamil itu ada Jibril yang berbentuk manusia. Yang pastilah Maryam nggak tahu kalau itu Jibril, ya kan? Karena dia nggak pernah ngomong saya adalah Jibril gitu kan ya. Oke? Iya. Lalu karena dia ngomong begitu, dikatakan saya ingin menyampaikan kepada kamu anugerah laki-laki seorang. Saya menyampaikan kepada kamu anugerah laki-laki yang suci gitu kan? Betul? Iya betul. Saya ingin menyampaikan kepada kamu anugerah anak laki-laki yang suci gitu ya. Saya rasa Bang nggak ada orang yang sehat yang ngerti kalimat kacau kayak begitu Bang. Makanya saya bilang Bang, Quran di sini ingin melakukan plagiatisme dari Injil Lukas itu, tapi bahasanya emang kacau balau Bang. Saya menyampaikan kepada kamu anugerah seorang anak laki-laki yang suci, itu apa sih itu Bang? Bahasa apa sih kayak gitu tuh? Coba ulang lagi. Yang yang dipermasalahkan bahasanya yang mana Bang? Yang suci ini yang Bang? Coba bacakan ayat 19-nya tadi. Dan Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhan. Jadi Jibril berkata bahwasannya Jibril itu hanya utusan Tuhan. Tuhanmu. Untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Untuk menyampaikan anugerah kepada kamu seorang anak laki-laki yang suci. Iya betul. Terus gimana? Kira-kira yang ditangkap kepala Maryam apa itu maksudnya? Googling dulu dia. Bukan gini Bang. Menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki. Maksudnya gimana sih Bang? Mau ngomongnya itu gimana? Kayak nggak jelas gitu loh bahasanya itu loh Bang. Menyampaikan kepada kamu anugerah laki-laki anak yang suci. Maksudnya gimana? Dia kan udah hamil. Dia udah hamil kan? Iya, hamil. Dia udah hamil. Lalu dikasih tahu sama dia bahwa akan diberikan anak laki-laki yang suci gitu. Kata anugerah itu kayak semacam rahmat, Bang. Iya, saya akan memberi kamu rahmat, anak laki-laki yang suci gitu. Iya, pokoknya anugerah itu kayak semacam rahmat, belas kasih sayang dari Tuhan seperti itu. Anaknya dari mana? Anaknya dari mana? Kan mau mengandung nih, hamil nih. Di mana di situ mengandung? Di mana di situ mengandung? Mengandungnya di mana? Maksudnya anugerah yang bersifat anak yang suci. Kata suci itu bukan berarti terlepas dari yang namanya tai kucing. Saya jawab ya Bang ya. Saya jawab. Gini Bang. Biasanya orang yang megang uang palsu itu tidak pernah sadar kalau sebelum dibawakan kepada dia uang aslinya. Perhatikan ya Bang ya. Orang yang memegang uang palsu, dia tidak pernah sadar kalau uangnya palsu sebelum dibandingkan kepada dia uang yang asli. Nah, di dalam Injil Lukas, kata-katanya bukan saya ingin menganugerahkan kepada kamu anak laki-laki yang suci, nggak gitu. Kalimatnya nggak gitu. Gimana? Baik, saya bacakan dalam Injil Lukas ya Bang ya. Di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, di sini dikatakan begini Bang. Ya, kata malaikat itu kepadanya di ayat 20, sebentar, di ayat 20. Nah, ini 28 kita baca ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam." Ini ada mengucapkan salam nih. Kalau dalam Qur'anmu nggak ada salam-salaman. Tahu-tahu nongol aja di depannya. Nah. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Nih, ini Bang ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki
dan engkau akan menamai dia Yesus. Perhatikan Bang, apakah kalimat itu tidak jelas? Jelas Pak. Jelas. Al-Quran, menurut Quran Anda, kata-katanya bukan engkau akan mengandung dan melahirkan. Tapi kata-katanya begini. Sesungguhnya saya ini adalah utusan Tuhanmu untuk menganugerahkan kamu anak laki-laki yang suci. Iya. Atau di sini sebenarnya li ahaba. Ahaba itu maksudnya memberi. Ya, ahaba itu kata dasarnya hibah. Makanya kalau bahasa Indonesia hibah itu artinya Anda dikasih. Ya, saya kasih itu. Maksudnya iya. saya mau beri kamu anak laki-laki yang suci. Sudah? Ya, gimana? Nah, saya tanya, ngapain dia dikasih anak laki-laki sedang dia sudah hamil? Jawab. Ngapain dia dikasih laki-laki sedangkan dia sudah hamil, begitu Bang ya? Tadi kan Maria mengasingkan diri ke timur, betul? Iya. Karena dia hamil, betul? Ya. Lalu datang kepada dia Jibril, walaupun di situ nggak ada Jibril, di situ manusia yang datang kepada Maryam dan bilang mau kasih Maryam itu anak laki-laki. Iya. Udah ada jenis kelaminnya. Iya, laki-laki. Nah, anaknya siapa itu Bang yang mau dikasihkan ke Maryam? Anaknya Maria Bang. Siapa yang ngomong itu anaknya Maryam Bang? Bang, Iya kalau kan? saya bilang sama kamu, saya mau kasih kamu anak laki-laki, anaknya berarti datang dari sini atau datang dari situ? Makanya Bang, saya bilang di dalam Injil bukan mau dikasih anak laki-laki, tetapi kamu akan mengandung dan akan melahirkan. Nah, kalau dibilang kamu akan mengandung, pasti dari rahimnya sendiri. Makanya Maryam ngomong, bagaimana mungkin? Saya ini masih perawan. Gitu loh, kok kamu bilang saya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki? Kan saya masih perawan. Nah, Maryam jawabnya begitu. Nah, di dalam Quran dikatakan, saya mau kasih kamu anak laki-laki. Lalu Maryam jawabnya gimana? Orang dia udah hamil kok, gimana? Katanya dia mengasingkan diri ke timur karena udah hamil. Iya, kabar itu tentang memberi itu Bang, bahwasannya Jibril mengabarkan bahwasannya yang ada di kandungan itu laki-laki. Mana ayatnya? Yang ada di kandunganmu itu laki-laki mana? Kita tidak bisa Bang kalau begini Bang Edi. Makanya saya bilang begini, Bang, Edi. bahasa di dalam Al-Quran itu yang saya bilang kacau. Begini Bang Edi. Bahasanya Bang Edi. kacau Bang, gitu loh. Ntar ini nih. Saya sudah menyiapkan kitab usul fikih nih Bang. Karyanya Imam. Seperti yang saya bilang kan, karyanya Imam. Bukan begitu Bang. Sudah saya bilang teman-teman, Quran bagi mereka tidak sempurna. Quran tidak menjawab. Quran cacat menurut mereka. Makanya mereka pergi kepada kitab Al-Imam. Kitab usul fikih, kitab ini, kitab udin, kitab itu, kitab meninggal. Itulah Bang ya. Makanya karena terbukti, begini Bang Edis. Bang, masalahnya gini loh, Quran itu udah kitab sempurna Bang. Ngapain lagi Abang lari ke kitab usul imam itu apa? Itu Begini, bukti Bang menandakan bahwa Quran itu bagi kalian itu cacat, tidak sempurna. Justru umat Islam itu sangat berhati-hati dalam mengkaji Al-Quran Bang Edi, sehingga mengkaji satu ayat itu membutuhkan banyak alat Bang. Berarti Al-Quran sulit ya? Sulit untuk dipahami Bang. Sulit karena sastranya tinggi. dipahami. Kalau ada ayatnya bahwa Kata-katanya, Al-Quran itu dipermudah bagimu gimana? Mempermudah itu maksudnya gimana Bang? Jangan, coba buka ayatnya. Oke lah Bang, karena sudah mau jam 1 malam, mungkin nampaknya kita rehat dulu ya Bang ya. Gini Bang, Abang masalahnya kan barusan datang. Saya tahu nggak Abang, sudah berapa jam siaran? 5 jam 27 menit Bang. Saya sudah 5 jam 27 menit. Ini khusus malam minggu nih, makanya sini. Ini 5 jam 27 menit. Ini
termasuk masuk buku rekor saya ini. Saya nggak pernah siaran sampai 5 jam. Dulu sih saya pernah sampai hampir 6 jam, 7 jam itu kalau nggak salah dulu. Pernah. Dari mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore waktu itu saya pernah live. Iya bang, ya bang, ya bang. Jadi mungkin kita rehat sejenak. Mungkin nanti kita sambung lagi bang ya. Ya, terima kasih bang Edi. Sama-sama bang, sama-sama bang. Abang orangnya bagus, sopan lah. Saya suka sama orang seperti abang ini. Oke, gitu ya bang ya. Nanti kita bisa diskusi Ya, Bang. di berikutnya. Jangan lupa follow bang, biar nanti abang nggak ketinggalan nanti acara saya ini. Yang follow kayaknya Ya, sudah udah. 3 juta lebih nih ya. yang like. Gitu ya bang ya. Bang Bustomi, Ya, ya. sampai Terima ketemu kasih. lagi. Selamat malam, sampai jumpa kembali bang. Ya. Oke. Teman-teman sekalian, sekali lagi teman-teman sekalian ya, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sekali lagi teman-teman, support Edis TV ya. Teman-teman, kita kok ada kolekte untuk pendirian rumah apologet, silahkan mampir ke profil, ketik profil saya, lalu lihat di situ ada kolekte dan ada tanda panah ke bawah, linknya itu, link Saweria itu ketik aja, itu hanya halaman kok. Itu bukan apa-apa, itu hanya sekedar laman atau sebuah website ya, website saya yang berisi tentang nama saya, banknya, rekeningnya, Zelle-nya, segala macam ada di situ. Oke ya, kita rehat dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman kalau ada kata-kata yang salah. Sekali lagi teman-teman, kritik dan saran boleh, teman-teman boleh inbox. Kalau ada pesan atau apa-apa boleh inbox saja, chat saya nggak masalah. Seperti itu. Oke teman-teman, karena sudah malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Selamat hari Minggu untuk